Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota 3 orang, yaitu Nurul Febrianti, Umu Hasanah, dan Lala Munikasari. Adapun tujuan kami membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi IPA yang diampu oleh Ibu Vidya Sitianingrum SPD. Materi yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu yang berjudul Ciri-ciri Makhluk Hidup. Pengertian makhluk hidup. Secara umum, makhluk hidup dapat diartikan sebagai makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Makhluk hidup merupakan struktur biologi yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga dapat dikatakan hidup. A. Ciri-ciri makhluk hidup. Semua makhluk hidup memiliki persamaan ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan benda tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Sedangkan benda tak hidup tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Contoh makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama yaitu bernafas atau respirasi. Bernafas atau respirasi adalah proses pengembalian oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Proses pembakaran makanan tersebut akan menghasilkan energi atau tenaga. Energi yang dihasilkan digunakan untuk kegiatan atau aktivitas tubuh. Selain menghasilkan energi, pernafasan juga menghasilkan zat sisa, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup ke lingkungannya. Untuk pernapasannya, makhluk hidup yang hidup di darat mengambil oksigen dari udara sekitarnya. Makhluk hidup yang hidup di air, misalnya ikan, mengambil oksigen dari oksigen yang terlarut di dalam air. Yang kedua, makhluk bergerak. Ciri ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, A. Setiap makhluk melakukan gerak sebagian atau seluruh bagian tubuhnya dari suatu posisi atau tempat ke posisi tempat yang lain. B. Pada hewan, kemampuan gerakannya lebih besar atau lebih aktif karena telah dilengkapi sistem alat gerak atau rangka dan otot, atau alat tambahan untuk gerak atau ekstremitas. C. Alat gerak pada hewan bermacam-macam, antara lain berupa kaki, sayap, sirip, kaki perut, bulu cambuk, rambut getar, dan kaki semu. D. Sedangkan pada hewan, gerakannya lebih pasif, umumnya hanya gerak. E. Bagian tubuh tertentu seperti ujung batang, akar, dan bunga. F. Gerak merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap rangsangan. Yang ketiga, makhluk membutuhkan makanan. Ciri ini memiliki 2 poin. Yang pertama, A. Semua makhluk membutuhkan makanan atau zat makanan untuk sumber energi, membangun tubuh, mengatur aktivitas fisiologi lainnya. Jenis zat makanan dan cara memperolehnya berbeda-beda tergantung jenis makhluknya. Kemudian bagian B, hewan memperoleh makanan dengan beberapa cara. Yang pertama, memakan mangsa atau predasi, hewannya disebut predator. Menurut sumber makanannya, hewan predator dikelompokkan dalam beberapa golongan. Yang pertama yaitu herbivora, yaitu zat makanan berasal dari tumbuhan. Yang kedua, karnivora, zat makanan berasal dari hewan. Yang ketiga, omnivora, zat makanan dari tumbuhan dan hewan. Cara hidup predasi juga terjadi pada hewan rendah. Perilaku makan sesama jenisnya disebut kanibalisme. Yang kedua, merampas dari inang atau parasit. Yang ketiga, memakan sisa makhluk, diantaranya adalah pemakan bangkai. C. Jamur dan bakteri memperoleh atau menyerap makanan dari sisa makhluk atau saprotrof, atau dari inang yang ditumpanginya atau parasit. Pola hidup saprotrof merupakan bagian dari makhluk pengurai atau dekomposer. D.
Tumbuhan mampu menyusun zat makanannya sendiri atau autotrof melalui fotosintesis bahan zat. Dasar yang diserap tumbuhan berupa gas atau CO2, O2, garam-garaman atau mineral, dan air tanah. Sebagian tumbuhan hidup parasit pada tumbuh lain. Yang keempat, makhluk bertumbuh. Ciri ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, A. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan isi atau berat jaringan tubuh yang bersifat tidak dapat balik atau irreversible, seperti tinggi tubuh dan berat tubuh. B. Makhluk memiliki pola pertumbuhan sigmoid atau models yang berlangsung dalam 3 fase. Fase lambat atau fase logaritmik, fase cepat sampai stabil, fase linear, dan fase penuaan, fase senescence. C. Pertumbuhan dikontrol atau dipengaruhi oleh faktor dalam genetis, keadaan fisiologis, situasi nutrisi, dan lain-lain, dan faktor luar atau lingkungan, sehingga massa dan kemampuan bertumbuh antara makhluk berbeda-beda. D. Pada tumbuhan menahun, kemampuan dan masa tumbuh batangnya bersifat tidak terbatas, namun masa tumbuh organ-organnya terbatas. Sedangkan hewan dan tumbuhan anual atau semusim atau benial atau setahunan memiliki masa tumbuhannya yang terbatas. Pada makhluk banyak sel, pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan materi jaringan tubuh dan aktivitas pembelahan sel atau mitosis, sedang pada makhluk satu sel, pembelahan sel berarti juga pertumbuhan populasi. F. Pada hewan, daerah tumbuh terletak pada jaringan meristem dan jaringan mudah lainnya. Pada hewan, pertumbuhan terjadi pada semua jaringan yang dikendalikan oleh hormon-hormon tumbuh yang terjadi hanya selama masa pertumbuhannya. Yang kelima, makhluk berkembang biak. Ciri makhluk ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, A. Semua makhluk berkembang biak untuk mempertahankan atau melestarikan populasinya. Perkembangbiakan makhluk terjadi secara kawin atau seksual generatif dan atau tak kawin aseksual vegetatif. B. Kawin, pembuahan atau fertilisasi adalah pertemuan sel kelamin atau gamet jantan dan betina. Pada tumbuhan atau perkembangbiakan, hasil kawin berupa biji atau semen dan spora. Sedangkan pada hewan dapat berupa telur atau fetus atau bayi yang dilahirkan. C. Perkembangbiakan cara tak kawin adalah perkembangbiakan makhluk tanpa melalui pertemuan sel kelamin atau individu baru berkembang dari bagian tubuh induknya atau vegetatif. Pada hewan membelah diri, binary fission, potongan bagian tubuhnya dan dengan tunas. B. Ciri-ciri makhluk hidup pada manusia. Yang pertama, melakukan pernafasan. Respirasi, manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air ke dalam lingkungan organ bernafas pada manusia. Terdiri atas 1. Rongga hidung, 2. Tenggorokan, 3. Batang tenggorokan, 4. Pangkal tenggorokan, 5. Cabang batang tenggorokan, 6. Paru-paru. 2. Memerlukan makanan dan minum. Sebagai makhluk hidup, manusia pasti merasakan lapar dan dahaga. Oleh karena itu, memerlukan makanan dan minuman merupakan salah satu ciri-ciri yang terdapat pada manusia selain melakukan pernafasan. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Tumbuh kembang merupakan proses perubahan ukuran dan sifat pada manusia. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan isi atau berat jaringan tubuh yang bersifat tidak dapat balik atau irreversible. Hanafi 2018 mengatakan perkembangan adalah perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya, maturation, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. 4. Berkembang biak
merupakan perkembangbiak secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur dan menghasilkan zigot. Proses tersebut dinamakan proses pembuahan. Dalam proses tersebut, zigot akan terus membelah menjadi embrio. Setelah 120 jam, embrio menempel pada dinding rahim ibu lalu berubah menjadi janin dan mendapatkan makanan serta oksigen yang diperoleh dari ibu hingga seterusnya. 5. Menerima dan menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Manusia mempunyai kemampuan untuk menerima dan menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Agar dapat menanggapi rangsangan, manusia dilengkapi dengan alat indera seperti pada kulit akan terasa panas serta saat terkena pancaran matahari dan telinga mampu untuk mendengar. Sebagai contoh ciri menerima dan menanggapi rangsangan atau iritabilitas, saat ada sorot lampu sangat terang secara spontan menutup kelopak mata. C. Ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Yang pertama, melakukan pernafasan atau respirasi. Adapun cara hewan melakukan proses pernafasan yaitu bernafas dengan paru-paru, bernafas dengan insang, bernafas dengan kulit, bernafas dengan trakea, bernafas dengan paru-paru buku. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Hewan juga memerlukan makanan dan air untuk kelangsungan hidup. Adapun cara hewan mendapatkan makanan dengan cara memakan mangsa atau predasi, hewannya disebut predator. 3. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk dan penambahan ukuran ini akan kembali kepada ukuran semula. Sedangkan kembang merupakan kata dasar dari perkembangan, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana ke bentuk atau keadaan yang makin kompleks. Yang keempat, berkembang biak. Perkembangbiakan hewan secara seksual atau generatif meliputi perkembangan dengan konjungsi dan peleburan dua sel gamet. Sedangkan perkembangbiakan pada hewan secara aseksual adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara aseksual ada dua macam, yaitu secara tunas dan fragmentasi. 5. Menerima dan menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Hewan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menerima dan menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Dibandingkan dengan manusia dan tumbuhan, kemampuan tersebut disebabkan adanya organ menerima rangsangan, yaitu alat indera dan sistem syaraf yang lebih spesifik pada hewan. Kemampuan hewan dalam menerima dan menanggapi terhadap rangsangan yang sangat baik, salah satunya ditunjukkan oleh kelelawar. D. Ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Yang pertama, melakukan respirasi. Respirasi pada tumbuhan juga menyangkut proses pembebasan energi kimiawi menjadi energi yang diperlukan untuk aktivitas hidup tumbuhan. Tumbuhan menyerap O2 untuk pernafasannya melalui mulut daun atau stomata. 2. Memerlukan makanan dan minuman. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, tumbuhan ada yang bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Ada pula yang bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanannya sendiri tetapi menggunakan zat makanan yang sudah jadi. 3. Tumbuh dan berkembang. Proses tumbuh pada tumbuhan berlangsung sepanjang hidup dan terjadi pada bagian tubuh tertentu yang disebut titik tumbuh. Sebagai contoh, proses pertumbuhan terjadi pada ujung batang dan ujung akar tumbuhan. Daerah tumbuh terletak pada jaringan meristem dan jaringan muda lainnya. 4. Berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan.
Yang kelima, menerima dan menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Tumbuhan tidak mempunyai indera untuk menerima rangsangan, akan tetapi tumbuhan peka terhadap rangsangan berupa cahaya, air, gaya tarik bumi, dan sentuhan. Contoh kemampuan iritabilitas tumbuhan dapat dilihat pada tumbuhan putri malu atau Mimosa indica yang akan mengucup jika disentuh. Sekian video dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.